Seorang residivis dan DPO curanmor ditangkap polisi di Bangkalan, Jawa Timur. Pelaku sempat melawan petugas dengan senjata tajam yang dibawanya. Penangkapan residivis dan DPO kasus curanmor di Desa Parseh, Kecamatan Socah, Bangkalan berlangsung tegang. Pelaku yang sudah terkepung berusaha melawan dengan senjata tajam yang dibawanya. Pelaku inisial NR akhirnya menyerah setelah polisi beberapa kali melepaskan tembakan peringatan. Menurut polisi, NR selama ini dikenal sebagai pemain lama di dunia kejahatan jalanan. Pelaku dibawa ke Mapolres Bangkalan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ada 4 TKP dan beberapa TKP di Kabupaten Sumeneb dan Madura yang lainnya. Pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Kesal karena suara bising, seorang pria membunuh tetangganya, kemudian kabur dengan menumpang truk hingga ke Provinsi Jambi. Sementara itu seorang pria membunuh mantan istrinya karena sakit hati dituduh selingkuh. Seorang pria terekam kamera pengawas usai menganiaya tetangganya di Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Ia melarikan diri dengan menumpang truk hingga ke Provinsi Jambi. Kepada polisi, pelaku mengaku kesal dengan suara bising dari sebelah rumah kontrakannya. Ia sempat cekcok dengan korban hingga akhirnya ia mengeluarkan pisau dan menganiayanya. Korban yang terluka sempat dilarikan ke rumah sakit namun nyawanya tak tertolong. Akibat perbuatannya, pelaku kini dijerat pasal berlapis. Pasalnya adalah sama 338 pembunuhan, 351 ayat 3 dilapis pasalnya untuk ancaman hukumannya 15 tahun. Pelaku kini masih diperiksa polisi, sementara jasad korban telah dimakamkan pihak keluarga. Keluarga pun berharap polisi menjatuhkan hukuman yang setimpal untuk pelaku. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Kami bantu, ayo. Kami bantu. Seorang pria yang membunuh mantan istrinya dengan benda keras dan senjata tajam di Kedamaian Kota Bandar Lampung ditangkap polisi. Penangkapan berlangsung dramatis karena pelaku bersembunyi di kolong tempat tidur sesaat setelah membunuh korban. Polisi mendobrak pintu dan membawa pelaku ke Mapolresta Bandar Lampung. Pembunuhan dilakukan setelah pelaku masuk ke rumah korban dengan kunci cadangan. Korban sempat melawan, dipukul pelaku menggunakan benda keras dan dianiaya dengan senjata tajam. Pelaku membunuh mantan istrinya lantaran sakit hati dituduh selingkuh. Masuk ke korban masih ada adu dorong-dorongan sampai si korban kalah dan dipukul oleh si pelaku di bagian kepala. Setelah itu masih ada perkelahian sampai didorong ke kasur. Senjata tajam, alat keras, dan pakaian dalam dijadikan polisi sebagai barang bukti. Tersangka terancam hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Teka-teki pembunuhan dosen cantik di Bungo, Jambi akhirnya terkuak. Pelakunya ternyata seorang oknum anggota polisi yang juga kekasih korban. Kematian seorang dosen di salah satu kampus di Kabupaten Bungo, Jambi akhirnya terungkap pelakunya. Pelaku seorang oknum anggota polisi yang bertugas di Polres Tebo ditangkap polisi tanpa perlawanan. Sebelumnya, korban yang ditemukan tewas di kamar rumah di perumahan Al-Kautsar, Dusun Sungai Mengkuang Rimbo Tengah, Bungo, Jambi, akibat dibunuh. Pelaku ditangkap setelah polisi melakukan pemeriksaan digital dan analisa chat WhatsApp korban dan keluarga. Pelaku sakit hati terhadap korban karena memiliki hubungan asmara. Menemukan keterkaitan dengan seorang oknum anggota Polri yang berdinas di Polres Tebo berinisial W.
Setelah dilakukan pemeriksaan, interogasi, pelaku mengakui telah melakukan pembunuhan terhadap korban. Motif sementara diduga karena masalah pribadi dan hubungan asmara antara pelaku dan korban, yang saat ini penyidik masih mendalami kemungkinan adanya motif lain. Sebelumnya, jasad korban Erni Yurnita berusia 37 tahun ditemukan rekannya yang datang ke rumah dalam keadaan sepi. Dari hasil pemeriksaan dokter, ada tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Tersangka masih menjalani pemeriksaan di Polres Bungo. Dari Kabupaten Bungo, Jambi, Budi Utomo, iNews melaporkan. Seorang wanita nyaris jadi korban pelecehan saat sedang sholat di masjid di Lampung. Sementara polisi menangkap 2 dari 5 pelaku penganiayaan terhadap seorang pria di pelataran Masjid Agung Sibolga, Sumatera Utara. Seorang wanita yang sedang sholat zuhur di sebuah masjid di Jalan Udang Bumi Waras, Bandar Lampung diintip pelaku seorang pria di belakangnya. Korban tiba-tiba dibekap dari belakang oleh pelaku. Pelaku menyerang korban saat sujud. Korban melawan dan berteriak minta tolong. Pelaku yang panik memukul kepala korban. Seorang warga mendatangi masjid dan menolong korban yang sudah dalam keadaan lemas. Pelaku melarikan diri ke arah belakang masjid. Pelaku ditangkap warga dan sempat diamuk massa sebelum akhirnya diserahkan ke Polsek Teluk Betung. Sebelumnya pelaku sempat berpura-pura tidur di dalam masjid. Pelaku meninggalkan sejumlah barang, diantaranya baju, kopiah, dan ponsel. Nggak nengok lagi, soalnya menyelamatin cewek ini. Itu Bu, setelah Ibu mergokin itu kan misahin nih Bu. Nah si korban tuh kondisinya gimana Bu? Lemas, karena dibekap mulutnya. Dipukuli juga itu gitu Bu? Pukulin juga. Jadi ibu nyelamatin si cewek ini. Ibu nggak mikirin itu lagi. Ibu mikirin si cewek ini. Kata-kata lemas. Udah ibu antar ke tokonya. Pelaku diperiksa di Polsek Teluk Betung Selatan untuk diproses hukum. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Polisi menangkap 2 dari 5 pelaku pengeroyokan dan penganiayaan terhadap seorang pria di pelataran Masjid Agung Sibolga. Pelaku diamankan di kawasan Hajoran Pandan tanpa perlawanan. Sebelumnya seorang pria berusia 21 tahun yang tengah beristirahat di dalam masjid dikeroyok dan dianiaya oleh sekelompok pria yang berjumlah 5 orang. Para pelaku menganiaya korban hingga menyeret tubuh korban keluar masjid. Korban tewas di rumah sakit setelah sempat dibawa oleh seorang warga dari tepi jalan dalam kondisi luka di bagian kepala. Mohonlah untuk penegak hukum untuk memberikan hukuman yang setimpal atas kelakuannya. Kalau bisa yang seberat-beratnya lah, apalagi itu tempat ibadah, dan semestinya tempat ibadah itu adalah tempat yang aman gitu kan. Nguruslah sadis itu kan, apalagi nampak di YouTube, di Facebook kan, ada lagi dirawat, dia sudah menghembuskan napas terakhir. Saat ini kedua tersangka masih menjalani pemeriksaan dan polisi memburu 3 pelaku lain yang lari ke arah Laut Sibolga. Pengeroyokan dan penganiayaan masih dalam penyelidikan, sementara jasad korban telah dimakamkan keluarga. Dari Sibolga, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan.